Kebatinan itu bukan ilmu, tapi lakonan. Orang belajar kebatinan, ya kan, akan melihat yang sama, gitu. Gue bisa ngobrol sama Jen, padahal ini yang lo bahas tadi tuh yang bisa nggak masalah. Jadi kita istilahnya seperti ada kekeliruan, ya. Indigo itu dibilang kebatinan, ya kan? Supranatural dibilang kebatinan, ya kan? Nah kalau semuanya, ya kan? Kalau semuanya dalam satu gelas ini, kita masukin kopi, kita masukin susu, gini. Nah tapi kita nyebutnya apa? Gue lagi minum kopi kan? Enggak lucu. Ya kan dalam satu gelas ini ada susu, ada teh kan gitu. Nah harusnya ada bagian-bagiannya kan? Ada gelas kopi, gelas susu, gelas teh, masing-masing gitu. Jadi jangan satu gelas dimuatin teh, susu, kopi, segala macem lah. Terus lu bilang itu kopi? Kopi, ya nggak logis kan? Itu secara logikanya begitu. Ya nggak semua golok, nggak nyambung ya. Jadi kalau itu udah indigo udah cukup jelas nih tadi gue dengar itu. Kalau balik lagi ke masalah kebatinan tuh yang orang dianggap punya ilmu kebatinan kalau udah di tahap apa sih dulu gitu? Sebenarnya gini loh, kebatinan itu bukannya dia suatu ilmu, bukan ya? Bukan, tapi seumpama kalau kebatinan itu orang-orang yang menuntut supaya dia tuh hati, pikiran menjadi tenang, ya kan? Menjadi orang yang sabar itu. Kalau misalkan pesantren zaman dulu mungkin dia diterapkan masalah kebatinan. Maksudnya gini loh, diwajibkan puasa Senin Kemis, diwajibkan sholat malam, ya kan? Nah, diwajibkan istilahnya untuk membersihkan fisiknya itu, menjaga wudunya. Nah itu bagian-bagian dari kebatinan. Tapi gurunya nggak bilang coba mulai saat ini kamu puasa Senin Kemis, tapi dia nggak akan ngasih tahu maksud dan tujuannya itu memerintahkan itu. Terus juga kamu ini sholat malam, dia nggak akan dikhususin buat kebatinan, nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Ya? Hal yang terpenting kalau misalkan dia udah rajin melakukan atau menjalankan puasa Senin Kemis, menjalankan sholat malamnya, nanti ada suatu reaksi di dirinya sendiri itu, kok selama gue pesantren di sini gue disuruh begini, gue jadi begini. Maksudnya dalam begininya menjadi tenang, pikirannya luas gitu, terus hatinya lapang itu. Nah nanti dia kan ngomong sendiri ke gurunya, Pak Kiai kok saya jadi begini. Nah itulah reaksi dari hasil kamu istilahnya ngelakon, disebut lakonan itu yang dijalanin tadi yang dijalanin. Nah tingkat kepuasannya ya, jadi tidak serakah, tidak sombong gitu. Jadi harus penuh dengan kesabaran, ketenangan. Orang yang punya kebatinan itu disebut kebatinan itu bukan ilmu, tapi lakonan. Nah, kebanyakan orang bilang kebatinan itu ilmu. Sebetulnya bukan ilmu, lakonan gitu. Jadi, orang nganggep kadang-kadang indigo sama kebatinan itu sama karena sama-sama dianggap bisa melihat hal-hal gaib itu. Nah, iya. Setelah tadi lo jelasin masalah dia berpuasa hatinya lapang, kayaknya menurut gue nih naik ke bisa melihat hal gaib itu setelah apa lagi tuh dulu? Masa setelah di hati lapang tiba-tiba bisa melihat alam gaib, bagaimana tuh langkah berikutnya? Sekarang gini aja deh, kita orang beranggapan orang tuh bisa ngobrol, komunikasi, bisa mendengar dengan makhluk gaib atau melihat sesuatu alam gaib, itu disebut dengan kebatinan. Sekarang begini aja, kita melihat ngasih perumpamaannya agak kita akan melihat laut, ya. Kita melihat laut nih, laut itu luas. Nah coba saya semisal saya umurnya 50 tahun, ya. Nah Pandi umurnya 25, nah ada lagi umurnya 15 tahun, ya kan. Nah saya ngomong gini, laut luas banget ya, kan begitu ya. Nah
kalau dilihat-lihat serem juga. Nah kalau Pandi kan masih berjiwa muda ya kan, serem apaan sih gitu, enak lah buat begini kan gitu. Nah yang umur 15 tahun ngomong gini, kalau saya sih istilahnya ngeliat lo ya buat tempat bermain-main aja di pinggiran kan begitu. Ya Punya versi masing-masing punya ya. punya versi masing-masing gitu. Jadi dari umur kita itu udah menentukan penglihatan, penglihatan gitu. Setelah kita ngelakuin tadi itu. Nah, masa iya kan orang yang istilahnya belajar kebatinan akan memiliki, akan meraih penglihatan, melihat gaib. Ya nggak mungkin lah. Enggak. Kan berdasarkan kadar kemampuan, kadar istilahnya apa namanya, kadar kesucian hati, kejernihan pikiran, tingkat kesabarannya di mana, tingkat ketenangannya di mana. Ya nggak sama lah. Masa istilahnya kita melihat ini ya kan, satu gelas berisikan kopi yang sedikit gitu. Nggak semua orang kan istilahnya menyatakan kopi ini dalam sedikit ini enak. Ya kan? Nggak mengatakan lah kopi dalam sedikit ini lagi sedang enaknya itu. Nah kopi dingin kok kan gitu. Dan nggak semua orang bisa meracik kopi, istilahnya dituang kopi. Nggak gitu. Saya minum nih, kurang enak nih, kopinya kurang nih. Nah Pandi minum dari hasil racikan itu, ya, misalnya si A yang meracik ya kan, kita minum, wah ini kopi kok kurang gula, misalnya. Nah, terus dia cobain, wah ini enak kan gitu. Iya. Nah coba lagi ini. Nah yang nggak istilahnya nggak sama lah dalam satu racikan. Ya, racikan ini kebatinan, ya, itu menyatakan ini kopi enak tuh. Maksudnya ya nggak sama lah orang belajar kebatinan, ya kan, akan melihat yang sama enggak. Padahal belajar sama. Padahal belajar saya. Jadi kebatinan itu bukan dasar-dasar untuk melihat makhluk gaib. Bukan dasar-dasar untuk bisa berbicara dengan makhluk, bukan. Gitu. Berarti banyak orang salah kaprah juga. Salah kaprah karena kebatinan itu untuk menciptakan, intinya menciptakan hidup disiplin untuk menjadi sabar, untuk menjadi tenang gitu. Disiplin tuh. Orang yang punya kebatinan pasti hidupnya disiplin. Banyak gitu. yang salah kaprah berarti dulu. Iya, gitu. Orang belajar kebatinan tuh sakti. Ya kan gitu dianggapnya kan. Makanya ada yang sampai puasa muti gitu. Padahal itu tahap buat kesabaran diri. Nah, gitu, kesabaran. Nah, kalau tadi menyinggung puasa muti ya mungkin itu ada tirakat. Muti kalau puasa muti juga ada. Itu tirakat-tirakat tertentu untuk meraih sesuatu itu. Misalnya balik lagi tetap harus didampingi sama gurunya. Iya, itu harus ada pembimbingnya lah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ada pembimbing. Nanti ujung-ujungnya apa kalau nggak ada pembimbing kan gitu. Ya bagus-bagus sih setengah on kan gitu. Nggak sampai gila kan gitu. Jadi manfaat kebatinan itu ya melapangkan hati. Iya. Kebanyakan orang gitu. Menjaga kesucian dari wudu gitu dulu. Jadi buat istilahnya kita itu menjadikan diri kita sabar, menjadikan diri kita tenang atas ujian-ujian. Nanti setelah udah kita lewatin itu semua, nanti efek itu masing-masing gitu. Jadi orang itu kan kadang kadar kesabarannya itu juga kan bertingkat-tingkat gitu. Beda orang beda level kesabarannya. Dari hasil dia olah kebatinan, karena apa? Dia melakoni sesuatu jadi atas perintah gurunya. Misalnya lo ngelakon, gue jadi bisa ngelihat, lo bisa ngilangin orang lagi kesurupan, jadi beda-beda juga ya jalannya. Iya. Itu kalau misalkan kebatinan titik akhirnya itu dia bukan titik akhir ya. Jadi reaksi dari kebatinan itu belum tentu dia itu bisa melihat, bisa berbicara. Masing-masing tadi ya. Gitu. Jadi enggak semuanya istilahnya orang tadi yang satu orang yang meracik kopi dengan dicicipi dengan mulut gue, mulut lu, mulut
si A si B si C itu sama rasanya, wah sedap, wah nikmat, enggak kayak gitu. Masing-masing. Jadi bisa juga orang yang melakukan lakon tadi tuh jadi bisa ngeliat flashback kayak zaman dulu kayak orang Indigo tadi, bisa ya. Bisa. Jadi kalau misalkan kita menuntut sesuatu ya, kita nih bukan belajar kebatinan ya, tapi kita menuntut untuk bisa kita itu berdialog, berbicara dengan makhluk gaib. Itu gurunya itu harus yang mukasafah, artinya dia tidak bisa membedakan dimensi manusia dan dimensi alam jin. Itu gurunya ini akan membimbing mursyid, dia ada pembimbingan. Nah, dia harus istilahnya melakoni tirakatan yang ditentukan oleh guru-gurunya ini. Jadi dulu menurut lu nih, pribadi lu, menurut lu ilmu kebatinan itu perlu kita pelajari nggak sih sama semua orang? Apa kalau punya guru aja baru dijalanin itu udah pasti, tapi semua orang perlu nggak sih belajar kebatinan? Sebetulnya agama Islam ya, agama Islam itu mengajarkan agar penganutnya itu memiliki kepuasan batin dari ibadahnya dia, seumpama ibadah sholat wajibnya, ibadah sunnahnya juga, ibadah sunnahnya, sholat sunnahnya juga. Nah, karena apa? Ya kan? Sekarang orang Islam, umat Islam, gue nih istilahnya ngomong apa adanya aja ya. Orang Islam itu sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Azan maghrib, mandi, ngambil wudhu, sholat maghrib, udah selesai. Tapi dia nggak memikirkan itu, nggak memikirkan apa yang dikerjakan tadi gitu, iya kan? Apa yang dikerjakan tadi. Kalau orang kebatinan itu, dia akan istilahnya menerapkan apa yang dikerjakan. Contohnya dia sholat maghrib 3 rakaat, ya kan? Diawali dengan takbir, ya, terus disambung dengan doa iftitah, ya kan gitu. Nah, saat dia takbiratul ihramnya dia mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kan gitu. Misalnya. Nah, jadi jangan sombong, gitu. Jangan sombong. Nah, jadi semua orang perlu melakukan kebatinan biar lebih makin kayak padi tadi. Punya kerendahan hati, ya, bukan kerendahan. Juga ketika dia sholat mengerti arti maksud sholat itu. Iya. Jadi jangan cuma mengugurin kewajiban lagi, tadi balik lagi. Kalau dibilang guru kebatinan ya Nabi Muhammad ya guru kebatinan, karena dia kan sabar, tenang, gitu. Oh, jadi kalau buat para penonton yang kau kebatinan itu ilmu-ilmu yang bisa ngelihat, bisa, persepsi yang keliru. Ya. Itu banyak orang keliru. Jadi bukan tugas kita juga sih, tapi kita di sini buat menjelaskan bagian itu tadi antara indigo dan kebatinan. Mungkin itu aja kali dulu ya. Jadi kayaknya penonton kita semoga bisa lurus nih antara indigo dan kebatinan. Soalnya banyak dari kita yang menyangka indigo itu bisa melihat masa lalu dan masa depan. Karena bisa juga ngangkat orang yang lagi kesurupan, maksudnya jinnya kita diangkat gitu. Juga kebatinan dianggap sesat karena melakukan sesuatu yang diajarin sama gurunya. Kadang-kadang malah dianggap sesat gitu. Setelah video ini semoga penonton semua jadi ngerti masalah indigo dan kebatinan, tidak ada lagi salah kaprah, salah persepsi tentang itu semua. Buat para penonton, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap dukung channel kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe di video kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.